Jadi gini, kalian tidak kurang pengajaran. Ya, jadi saya nggak menggurui, saya berbagi hari ini. Ini masih dalam Paskah ya, judulnya kemenangan pertama dan kondisi dunia saat ini. Nah, kegelisahan saya di sini. Coba pikirin, ini kan bukan gereja pertama kamu dong. Lu udah pindah-pindah, coba di situ, coba sini, udah ngaku aja, baru lu masuk ke sini, oke? Nah, mari. Ini kayak agenda tahunan kan, Jumat Agung, Paskah, naik. Pas Natal turun lagi Bethlehem. Ada kandang lagi, Yesus bayi lagi. Ini gimana? Nah, ini religi, ini agama. Jadi kalau udah naik, turun lagi. Pas Desember, Kristen kapal selam muncul. Gerejanya setahun sekali kan, tunggu Natal. Saudara lihat, begini. Yang saya mau tanya gini, apakah sudah berapa puluh tahun kamu Kristen? Apakah Paskah Jumat Agung ini ada nggak seberapa dalam maknanya, luasnya, lebarnya yang ada di kamu tentang ini? Ini penting. Supaya kita tahu itu jadi dasar pijak kita. Wah, kalau enggak kamu nonton aja. Orang tukar Yesus cuma karena cinta. Berarti dia enggak kenal Yesus. Tukar Yesus karena proyek. Yang pasti selamatin kamu tukar. Berarti kamu enggak tahu Tuhan, cuma belajar. Tahu. Kenal Tuhan, lain lagi. Lain lagi. Itu hal lain. Semua bisa bilang tahu Tuhan. Belajar aja tahu. Nah, yuk. Mari kita ke sana, kita sudah buang tuh semua yang lain. Karena wah, kok baru mulai udah marah-marah sih, gitu. Oke, bagi saya gini, Injil, good news, kabar baik, oke? Dia tetap menjadi kabar baik dalam keadaan apapun. Kamu mesti kenal itu. Kamu mesti yakin banget sampai di situ. Nah, kematian, kebangkitan Yesus itu jawaban untuk semuanya. Saya pertegas dia gini. Dengan Yesus mati dan bangkit, kamu dan saya tidak lagi berjuang, berperang, berdoa untuk menang. No. Tapi kita berjuang, berperang dari posisi menang. Bukan untuk menang. Dia sudah kalahkan maut. Ayo. Nah, tapi kita makanya, kita masih Kristen tapi kita yang kayak loyo. Nah ini dia. Berarti ada yang cacat. Ada yang cacat di dalam kita, pemahaman kita. Kamu berperang dari posisi menang. Artinya kamu mempertahankan kemenangan yang Yesus sudah buat. Masa dia mesti mati lagi? Kunci jurang maut dia ambil. Jadi si kunyuk itu, si iblis itu, dia mau pipis juga nggak bisa. Kuncinya udah diambil. Nah, namanya. Kalau kamu ngerti ini, itu merubah. Kamu punya mindset, berubah. Kamu bergairah jadi Kristen. Kita pasti mati, dengar. Tapi kita pasti bangkit. Nah, ini persoalannya. Jadi kamu tidak takut mati karena kamu tahu kamu pasti bangkit. Semua dunia, semua manusia di dunia masuk dalam proses yang sama. Nggak ada orang Kristen beda, nggak injak tanah, nggak ada. Semua prosesnya sama. Tapi proses memunculkan kamu berbeda dengan yang lain. Proses mengangkat kita, membuat kita berbeda. Dunia nggak baca Alkitab. Dunia baca orang Kristen. Nah mereka harus lihat. Gitu. Kita ngomong Tuhan, tapi orang nggak lihat itu. Oke, Roma 8. Kalau nggak baca firman kan nggak kudus katanya gitu. Roma 8, 28. Kita tahu sekarang. Tunggu, harus tahu. Kita tahu, pastikan kamu tahu. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Berarti Tuhan bukan duduk di sorga. Tuhan ada di arena hidup kamu. Dia turut bekerja. Mungkin kamu nggak
nggak rasa, bukan berarti dia nggak ada. Kamu yang nggak rasa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi anak. Di sini pemisahannya. Tuhan tidak paksa kamu. Dasarnya kamu mengasihi dia. Nah, pengajaran bisa ngaco. Tuhan udah jorokin lu ke neraka. No, dosa kamu yang bawa kamu ke situ. Bukan. Nah, hati-hati. Ini waktu kamu gambar Tuhan dirusakin sama pengajaran yang salah. Jadi Tuhan tuh jahat. No. Kasih bukan perasaan. Agape, ya, ada 3. Kalau Tuhan kasih, itu bukan perasaan. Itu person. Allah adalah kasih. Nah, jadi kata adalah itu jadi person. Artinya, dia nggak bisa berhenti mengasihi kamu. Sekalipun kamu bikin dosa. Tunggu. Bukan surat izin boleh berdosa. Bukan. Jadi gini, karena pengajaran bisa gini. Tuhan udah nggak sayang lu. Lu berdosa. Nah, bayangin. Kamu terima itu, kamu kayak udah mati sebelum mati. Saya mau tanya, kamu masih bisa bersalah nggak besok? Sangat bisa. Masih bisa berdosa? Sangat bisa. Karena dosa bukan apa yang kamu buat. Yang kamu nggak buat dosa. Nah, bisa nggak? Tidak ada satu manusia pun yang memenuhi syarat untuk bekerja dengan Tuhan. No. Nah, kamu tahu Allah bekerja dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi. Nah, di sini pemisahannya. Risiko terbesar Tuhan waktu dia buat manusia dari pertama ya, dari Adam. Ini risikonya. Dia kasih free will, kehendak bebas. Itu risiko terbesar. Kalau enggak kamu kayak mesin, tekan tombol taat. Tekan tombol belok kanan, enggak bisa. Dia taruh free will itu adalah bagian Tuhan yang dimasukin di dalam manusia. Kehendak bebas. Apa risikonya? Pencipta ditolak. Ciptaan bebas menolak pencipta. Tuhan udah siap. Tapi di dalam free will terletak kualitas tertinggi di atas semua kualitas. Waktu kamu pilih Tuhan, bukan dipaksa, bukan diancam. I will trust. Kamu mau. I will worship. Makanya penyembahan gak boleh disuruh. Gak bisa. Gak bisa. Itu cacat. Gak bisa. Itu bahasa orang dewasa. I will worship. Kamu memutuskan untuk menyembah. Lihat itu. Di situ kualitasnya. Jadi kita akan terbuang karena pilihan bebas kita. Bukan Tuhan jahat. Nah di sini, wah, oke, saya ketemu orang yang hidupnya hancur, backgroundnya parah dari apa? Pelecehan, semua lahir, mamanya lepas, buang. Dari kandungan udah ditolak. Lihat. Kembali ke ayat ini ya. Dibuang. Dipelihara sama tante ini, dipukul-pukul, kekerasan. Sampai dia gak kuat. Belasan tahun dia lari dari keluarganya. Naik kapal barang. 1 minggu kemudian sampai di Jakarta. Jadi gembel di Blok M. Saya waktu duduk tahu cerita ini. Kalau saya bersungut kebangetan. Sering kamu bilang kamu susah. Kamu tahu gak ada yang lebih susah dari kamu? Bertahun-tahun. Gak ada masa depan kan? Ada satu orang. Cuman anak musik. Ketemu dia. Dikuliahin sampai selesai. Klik. Apa tuh? Saudara bukan, apa bukan? Dia ngalamin semua yang bilang dosa apa aja. Dia mau bunuh diri. Di tingkat itu dia teriak. Mana keadilan? Dari bayi saya dibuang. Tahu gak? Dia dengar Tuhan ngomong. Ajak dia diskusi. Menurut kamu keadilan apa sayang?
Saya yang tidak berdosa, dicambuk, ditelanjangi, dibunuh, disalib. Adilkah itu? Untuk kamu. Saudara, dia udah siapin tali. Dia berlutut nangis. Ini, apakah makna ini masuk di dalam kamu? Sehingga kamu enggak apa-apa mengeluh. Tuhan dengar keluhan setiap orang. Tapi Tuhan meresponi iman, bukan keluhan. Waduh, saya nonton dia. Sampai saya bilang, Tuhan, thank you. Ini bukti kasih karunia. Sampah. Dia cuma nangis. Bagaimana Tuhan angkat seseorang. Coba putar film hidup kamu. Mundur 20 tahun. Ingat siapa kamu. Dari mana Tuhan angkat kamu. Nah, ini yang penting. Kalau Tuhan cacat, tadi saya bilang, kasih itu person. Jadi dia nggak bisa berhenti. Waktu kamu bikin dosa, pengajaran bilang gini, Tuhan benci kamu. Itu kan pendeta yang bilang. Benar Tuhan berhenti? Pakai alasan dosa. Kalau Tuhan berhenti mengasihi kamu 5 menit aja. Artinya dia berhenti jadi Tuhan 5 menit. Jadi kita yang berhenti, bukan dia yang berhenti. Kita yang berhenti mengasihi Tuhan. Waktu kamu bikin dosa, kamu berpulang, kamu yang berhenti, bukan dia. Jadi jangan, kalau Tuhan cacat, sedikit aja. Kita mau kemana lagi? Satu-satunya tempat bergantung saya, kalian dan saya semua. Terus ternyata dia cacat. Matilah kita. Coba. Nah, ini tentang saya bilang pengajaran tambal sulam, teologi tambal sulam yang penuhi kamu. Kamu didistorsi dengan banyak hal. Nah, itu apa? Religi, itu agama. Pertama Adam di Eden, bahkan waktu nggak ada. Itu dalam kekekalan, belum ada waktu. Waktu manusia jatuh, waktu dimulai di situ. Nah, apa yang ada di Eden? Cuman satu, kasih Tuhan. Adam ngobrol sama Tuhan, bertukar pandang. Keren nggak? Karena kita diciptakan segambar, malaikat nggak segambar. Baik, itu sebabnya dia tebus karena gambarnya yang jatuh. Nah, begitu Adam jatuh, kasih berubah jadi perbudakan. Agama lahir di situ. Nah, jadi ini kan makanya kamu bisa lihat 7 langkah berkenan kepada Tuhan. Tuhan 2 aja nggak bisa, 7 lagi loh. Apa sih yang gini-gini? Nah, coba. Nah, ini yang saya mau. Kalau kamu mesti secara pribadi kenal dia banget. Kenal dia banget. Makanya beda disciples dan student. Beda. Student itu lebih akademis lah. Lu belajar gitu. Aja. Dulu lu belum sekolah teologi, ngomong Tuhan. Begitu lu sekolah, baru level pertama. Oh Tuhan, lu baru ngomong. Nah ini nih student tuh kayak gini. Ada keangkuhan. Disciples apa? Teladan. Yesus cari disciples. Dia cari student. Nggak ada yang salah dengan belajar. Tapi kamu perlu balance. Kamu perlu masuk. Kamu mesti kejar pengenalan akan dia. Kalau cuman adu pinter, setan lebih pinter bro. Dia 7.000 tahun lebih berpengalaman dari kamu. Dia pernah di sorga. Lu belum pernah. Ayo. Mau apa? Mau adu teologi? Dia jagonya. Yesus saja dia coba pakai firman. Gimana lu yang jarang baca? Ini kan. Nah, coba. Yang ketawa artinya mengaku. Ya, gitu. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilih yang dari semula. Dipilih dari semula. Mereka ditentukan dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Ini rancangan emas Tuhan buat setiap kita. Kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya itu menjadi yang sulung di antara. Saudara pelajari baik-baik. Sebelum ada penebusan, Yesus waktu datang disebut waktu dia lahir anak tunggal Bapa. Oke. Nah, waktu misinya selesai, berubah. Yesus menjadi yang sulung di antara saudara. Jadi lu saudara Yesus. Coba. Nggak percaya, yaitu masa lalu. Coba. Kamu saudara Yesus. Nah, maksud saya pengajaran yang sekian tahun kamu sudah di sini. Bisa nggak itu penuh makna sehingga apapun tantangan yang kamu hadapi nggak bisa goncangin kamu. Nggak bisa goncangin kamu. Iman yang teruji buat kita, itu iman yang membuat kita bisa lihat. Iman bukan intelektual. Tidak anti intelektual, tapi dia bukan intelektual. Dia lebih tinggi. Karena intelektual itu hanya percaya kalau ada bukti. Itu. Science, knowledge, semua tuh begitu. Kalau bisa dibuktikan, saya percaya. Nah gitu. Nah iman nggak di situ. Iman lebih tinggi. Dia tidak anti, tapi dia lebih tinggi. Iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Nah, saya pinjam ini dua kesaksian. Yang satu saya cuma baca, yang satu saya kenal. Nah, saya mulai dari yang baca dulu. Ya, saya nggak kenal, tapi baca aja. Ini literatur. Ini ibu cancer. Tapi dia beriman. Dia di gereja. Dia bertumbuh. Nah, datang penyakit. Nah, bayangin kalau kamu nggak ngerti. Tuhan izinkan saya sakit, Pak. Supaya saya rendah hati. Nggak ada orang sakit rendah hati. Nggak ada. Nggak ada. Nah, kamu di sini cacat. Penyakit kita lah yang ditanggungan. Tapi lu bilang Tuhan izin lu sakit. Ini gimana? Kamu bernubuat untuk diri lu sendiri. Nah, ini ibu cancer. Dia nggak bilang Tuhan izinkan. Nah, dia ke dokter. Ini tabrakan banget. Sampai di dokter, dia cuma mau buktiin. Jadi di scan semuanya. Benar, cancer. Terus dokternya bilang ini. Oke, kita tanganin. Dia bilang, no, I know my God. Itu kan lu menghina. Ngapain ke dokter? Ngajak debat. Nah, tapi dia nggak emosi. Dokter tuh heran. Dia bilang, boleh nggak sekali lagi? Dia kan ngeselin. Coba. Nah, oke. Bicara etis kan, bikin lagi. Hasilnya yang kedua, cancer. Nah, ini cancer. Oke, kita tanganin. Dia nggak terpancing, dia nggak emosi. Dia bilang, I know my God. Ngeselin. Nah, cuman ya itulah. Ini Eropa beda sama di Indo. Kalau Indonesia udah ngamuk-ngamuk tuh kan gitu kan. Ketiga, scan lagi. Tahu gak keluar sih? Hilang. Jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa. Kamu cuma intellectual exercise saja. Kamu punya berpengetahuan aja. Kamu sedang gagal. Jadi Kristen tanpa ngalamin hal-hal yang spektakuler. Sebab Tuhan kita. Tuhan yang ajaib. Kalau kamu nggak disertai tanda, gimana? Yesus bilang gini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Itu bukan janji buat pendeta, buat orang percaya. Yang penting lo orang. Oke? Nah, lo percaya. Tanda-tanda menyertai. Apa? Bangkitin orang mati. Bukan pendeta. Minum racun maut nggak mempan. Nah lu minum kopi aja ke dokter lo. Berarti nggak ada tanda sama lo. Nah ini yang saya bilang. Kenapa Kristen kita kenapa begini? Iya. Coba. Waduh Tuhan. Lihat. Tuhan nggak pernah berubah saudaraku. Ini yang saya bilang. Iman yang benar-benar. Iman yang teruji itu kayak gitu. Waktu Tuhan bilang ini, it is finished.
Nggak ada saat yang, makanya saya bilang, kamu perang dari menang. Dari posisi menang. Apa yang kamu mesti buat? Nah, ini yang bilang, prophetic action. Speak word. Katakan. Ucapkan firman tiap pagi. Apa aja menghadap, ucapkan. Belum jadi, ulang lagi. Gila lu, nanti dia yang gila, lu enggak. Gitu. Nah. Ya, makanya kamu stop di sini. Ya sudahlah. Nasib itu fatalisme. Bayangin, masa Tuhan mati terus udah begini aja. Waduh, ngapain mati? Nah, dia bukan mati untuk kamu. Dia mati sebagai kamu. Kamu tahu nggak bedanya? Wah. Nah, sehingga memang nggak ada orang yang tepuk dada. Semua only by grace semuanya. Nggak ada. Nah, oke. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Ini Tuhan sedang kasih tahu. Untuk apa tuh? Dia telah mengurai kamu untuk menyampaikan kabar baik. Nanti kita bedahin ya. Orang miskin. Dia telah mengutus aku. Untuk apa lagi? Kepada orang-orang miskin yang telah mengutus aku. Memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Penglihatan bagi orang buta. Membebaskan orang-orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, ada keterbatasan bahasa, dibilang lost in translation, itu ada. Yeah. Jadi bukan sesat, bukan. Itu cuma keterbatasan bahasa. Kalau lu lihat di seluruh ini, itu seluruhnya bicara grace. Kata kasih karunia, itu kalau kamu temukan definisinya tuh gini, kemampuan ilahi. Jadi kalau kita hidup dalam kasih karunia, kita hidup dalam kemampuan ilahi. Berarti gini, gak ada yang bisa membatasi. Nah, kita bedah. Apa tuh miskin? Kabar ini. Mengapa Injil kabar baik itu bilang miskin? Gini, miskin akan pemahaman tentang apa yang Yesus sudah buat dengan kamu. Kamu masih tergoda dengan benda. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan harta kamu semuanya. Tapi kamu taruh seluruh harga kamu, nilai kamu di harta. Itu yang dibilang identitasnya kamu dari status sosial. Itu miskin sebenarnya. Yang mahal tas lo, lu nggak mahal. Yang mahal jam tangan lo, lu nggak mahal. Nah, ini yang saya bilang, miskin. Miskin akan pemahaman tentang apa yang Yesus sudah buat untuk kamu. Kamu tahu nggak kamu mahal? Yang punya langit, bumi, laut beserta isinya mati sebagai mahal. Nih. Tapi kamu nggak lihat itu, kamu nggak di posisi itu. Kamu ambil di posisi itu. Orang bilang apa tentang kamu? Makanya kalau saya ngomong fungsi, mungkin di kantor lu cleaning service. Tapi lu tahu nggak lu anak raja? Tawanan apa? Tawanan di sini lebih pada legalisme agamawi. Itu transaksional, saudara. Sorry, saya tempelin diri saya karena saya gembala. Saya pimpin gereja. Jadi kita ngajar salah. Kita transaksi. Kita tertawan. Gitu. Dalam hal banyak. Jadi kamu korban pengajaran. Teologi kemakmuran buat saya no. Saya grace. Lu taruh 1 juta, nanti Tuhan kasih 10 juta. Itu judi. Nah, kamu lihat ya. Kamu lihat. Tawanan. Buta apa? Buta akan kebenaran. Tapi kita nggak sadar. Karena kamu sudah ditutupi oleh yang lain. Benda semua. Buta akan kebenaran Injil. Sampai di sini. Bahkan kamu nggak ngerti. Kamu anak Tuhan. Nah gitu. Kamu kayak
Itu. Kamu mau buktiin dengan penampilan kamu dan semuanya. Banyak kita nggak sadar itu. Terakhir, tertindas. Tertindas itu kan teologi kamu yang cacat. Kepercayaan yang sudah penuh dengan persyaratan itu tadi. Kita ditindas. Kita ditindas. Wow. Satu kali ini saya nangis waktu ya mau mengajar jadi saya nangis. Ternyata waktu Tuhan keluarkan budak, 2 juta budak Israel dari Mesir. Waktu Tuhan bawa mereka keluar. Tidak ada kata ini, taat. Nggak ada. Silakan belajar, silakan uji ya. Nggak ada. Kenapa? Kata taat itu biasa didengar oleh budak. Taat loh, gue cambuk loh. Nah, kamu buat itu di rumahmu kan? Buat anak-anak. Taat ya. Papa hukum kamu. Papa, kamu baik dari kecil. Kamu juga korban. Orang tua. Taat. Jadi kita pikir Tuhan begitu. Untuk saya di Ambon susah bilang Tuhan Bapak. Karena bapaknya main pukul anak aja. Jadi bilang Tuhan Bapak, enggak. Enggak bisa. Nah, kamu lihat. Tahu enggak apa yang bikin saya nangis? Tuhan udah bilang gitu. 2 juta budak waktu keluar. Ini Tuhan bilang. Dengarlah Israel. Gila, yang dilatih kuping. Bukan. Butuh 40 tahun. Dengarlah Israel. Ceritakan tentang Tuhan. Saat kamu duduk, saat kamu berdiri, saat kamu berpergian, saat kamu ceritakan tentang. Jadi mereka dilatih kupingnya dari yang 400 tahun. Taat, budak lu. Tuhan rubah. Dengarlah. Dari dengar timbul respon. Dari dengar timbul responsibility. Saya bilang, Tuhan, saya sering nangis bukan karena susah. Saya nangis karena Tuhan, kamu baik banget. Saya masih melawan kok Tuhan. Saya masih suka nggak taat Tuhan. Kamu baik banget. Kamu lihat gak tuh? Nah, ini Tuhan yang saya mau kamu tahu. Kita rusakin pengajaran tuh merusakin gambar Tuhan. Lu sih gak bayar perpuluhan. Jadi Tuhan tuh sama bos-bos mafia. Kalau lu gak bayar uang keamanan, gue bakar rumah lu. Kita langsung begitu lihat Tuhannya. Wow. Nah, masih banyak orang yang seperti ini. 1 Korintus 15 ayat 10. Nah, ini Farisi, murid terbaik Gamaliel. Kuliah di Tarsus itu ya Amerika lah kalau sekarang. Ya kan? Gitu. Dia dibilang rasul kasih karunia. Tapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dimegahkannya, dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, dari seluruh rasul, ini orang pintar dan paling. Coba kamu riset. Dia nggak pernah banggakan kuliahnya, dosen-dosennya, satu pun nggak ada dia ubah. Dalam semua suratnya Paulus. Dia bisa bilang gini, semua yang ku ketahui, yang ku pelajari, ku anggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus. Dia tahu, Tuhan gak butuh lu punya CV. Nggak. Wow, coba. Kalau saya sekarang bagi kertas sama kalian, saya kasih kertas, terus colong tulis menurut kamu siapa orang yang paling berdosa di dunia. Pasti lu tulis nama orang. Mau Cetung lah, Hitler lah, lo pasti tulis orang lain. Tahu gak Paulus? Rasul bilang. Ini bilang, dari semua yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Ini orang yang berjumpa. Tetapi oleh kasih karunia Allah, aku ada sebagai wah itu. Wow. Nah,
Orang begini mati pun gak takut. Karena udah ngalamin. Wow. Jadi gini, untuk kamu jadi pemenang, kamu harus bangkit, ambil risiko gagal tuh oke, gak apa-apa. Banyak gagal lu jadi pinter. Di situ kita dilatih. Itu peran Roh Kudus buat kita. Itu peran Roh Kudus buat kita. Gitu. Nah, saya tutup dengan cerita terakhir. Ini paling beruntung ada cerita ini di Alkitab. Apa itu? Orang kusta. Ya, kita lihat. 2 Raja-Raja 7. Ayat yang ketiga. Wow. Orang kusta itu coba. Terisolasi. Mau pinter, mau lu cari pegawai kusta. Keluarga pun kita pisahin, isolasi. Terbuang habis. Coba mundur ke abad itu, kayak apa? Ada 4 orang yang sakit kusta di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ayo. Pasti mati. Cuma mereka tiba-tiba berpikir ya, nggak bikin apa-apa. Karena kita udah kusta. Terjemahan kusta itu menurut kamu masing-masing. Udah, duduk aja sampai mati. Nah, wow. Situasi lagi nggak baik. Semua ini yang saya bilang kondisi dunia saat ini. Terjemahin aja. Lihat. 2 Korintus 10 ayat 12. Kita menyerah dalam hidup ini. Saya tadi suruh terjemahin kusta itu. Menghadapi situasi yang sulit, kita udah gagal. Padahal Kristus mati itu bukan cuma supaya lu ke sorga, men. Bukan. Memerintah dengan dia. Kristus mati dan bangkit, ada apa? Ada otoritas Allah di dalam kamu. Jadi selagi kita hidup di bumi, ada otoritas. Take authority, pakai itu. Taklukkan musuh-musuhmu. Saya baru sadar, ternyata iblis panjang sabar. Kita yang emosi. Dia sabar, tunggu kapan lu tikung. Nah, gitu. Dia sabar banget. Padahal kamu punya authority. Tadi kesaksian yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua saya kenal orangnya. Dia polisi. Perempuan, kolonel. Ini 30 tahun lebih. Tetangga saya di Bintaro. Saya belum di Ambon tuh. Imannya gila. Ini ibu-ibu. Kolon. Bukan pendeta. Imannya ampun. Apapun, selalu bertindak dengan iman. Anaknya remaja. Saya sudah pindah ke Ambon, kita masih komunikasi. Tahu nggak? Anaknya tak naik motor gede, nabrak trotoar, jatuh, tembus ini pagar rumah, hancur nih. Udah jatuh gini, motornya timpa lagi, brek. Detik itu, koma. Saya nggak kebayang gimana dia keluarinnya dari besi-besinya tuh, masuk rumah sakit Bintaro. Saya di Ambon. Semua nangis. Di telepon. Om Kris, tolong nih mati kali. Gini. Nah, saya juga nggak lihat apa gua basa-basi, doa-doa sungguh-sungguh nggak. Ya sudah kita doa. Selesai. Yang saya dapat sesuatu gini. Ibunya tuh duduk gini, berdarah, dokter bersih. Nah, seperti ya cerita yang tadi, dokter tanya. Kita tindakan, tahu nggak ibunya bilang ini, dokter, saya nggak mau ada satu jarum menyentuh dia. Ini kan penghinaan rumah sakit kalau jadi. Nah, saya punya dokter di atas segala dokter. Yesus Kristus. Ini itu. Saya cuma bilang, ya sudah. Sampai dokter nyerah. 3 hari mati. Dibilang koma. Udah 3. Anak-anak nangis. Nanti dia keluar. Siapa suruh nangis? Nggak percaya Tuhan. Makan gitu kan. Mama makan gitu. Siapa suruh nangis? Hah? Nggak percaya Tuhan. Masuk lagi. Kamu tahu nggak? 3 hari dia bangun. Tulang nyambung.
Semuanya ambruk. Kamu selek. Kamu selek. Nah, ini yang saya maksud. Sudah banyak kamu dengar pertanyaannya. Dia jadi sesuatu di kamu. Enggak ada anak emas buat Tuhan. Enggak ada. Enggak ada superstar. Tuhan sayang kita semua merata. Gitu. Wow. Nah, ini satu yang buruk. Orang kusta. Ini saya mau lihat. Kamu lihat Grace. Kamu mau lihat kasih karunia. Yang lu buang. Kusta lah. Masuk akal. Buang. Dia isolasi. Lihat. Ayat 4. 2 Raja-Raja. 7 ayat 4. Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota. Padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati. Dan jika kita tinggal di sini. Kita juga mati. Gak ada pilihan. Coba. Jadi sekarang mari kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka membiarkan kita mati, kita mati. Artinya udah gak ada pilihan. Udahlah. Tapi dia bertindak. Ini bayangin. Wow. Gila. Ada loh cerita ini. Mau lihat hasilnya. Masuk ayat 5. Kita baca ayat 5 ya, sampai 8. Pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Ini yang kusta ini. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Jadi kemah itu kosong semuanya. Terus, ya, sebab Tuhan, nah, kamu lihat. Buat lu kutuk tuh kusta, terkutuk. Masuk akal semua. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi. Bukan mereka lihat kereta. Dengar bunyi kereta. Bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Cuman dengar. Keren banget Tuhan tuh kalau main. Keren banget. Baik. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupar Raja-Raja Het dan Raja-Raja Misraim melawan kita. Supaya mereka menyerang kita. Jadi ini semua tentara lari tinggalin kemahnya. Ayat 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka. Serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawa. Terus ketika orang-orang yang sakit kusta ini sampai ke pinggir tempat perkemahan, kosong kan? Masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan, minum. Sesuai itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Pergilah mereka menyembunyikannya. Balik lagi. Datang lagi mereka kembali. Masuk lagi ke dalam kemah lain. Angkut lagi barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Kamu lihat. Nggak ada cara lain. Semua tolak tuh kusta. Kamu bisa lihat nggak keajaiban. Terjemahkan ini dalam kondisi. Mungkin kusta apa buat kamu. Nggak ada orang mengasihi kamu. Saya mau bilang gini. Bagaimana kamu bisa bilang gini. Tuhan tolong saya kalau kamu nggak pernah masuk dalam kesulitan. Itu yang saya bilang, proses sama dengan orang lain. Tapi karena kamu percaya, proses mengekspos kamu. Proses memunculkan kamu. Itu. Teman-teman kamu yang dulu, yang tahu lu badung lu kan, bisa lihat lu gini. Lu beda lo. Ada apa sih? Lu ke dukunnya. Kenalin gua dong dukunnya. Nah gitu. Mereka nonton. Ada apa? Bayangin. Paulus bilang inilah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Tersembunyi dari Musa, dari Abraham, dari semua. Sekarang dinyatakan kepada kamu. Apa? Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalamku, pengharapan akan kemuliaan. Wow. Orang yang begitu terhina. Tuhan ada di situ. Saya boleh minta worship team naik ke atas. Kristen,
tanpa tanda ajaib. Kristen tanpa tanda-tanda. Saya sebut dengan intellectual exercise. Kamu hanya mempertajam kemampuan berpikir. Paulus bilang ini, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Coba diam sebentar. Mungkin kita kusta, bukan penyakitnya. Harga diri, semuanya. Kalau nggak ada satu orang bisa bilang ini buat kamu, saya mau kasih tahu, ada Yesus yang bilang buat kamu. Yes, Jesus loves you. Oh yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Mungkin kamu masih nangis tadi malam. Mungkin kusta kamu yang tahu. Ada satu pribadi yang datang. Ini yang dia bilang. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Jangan takut. Jangan takut. Jangan izinkan orang lain yang menentukan kamu. Jangan nilai dirimu berbeda dengan yang Tuhan nilai. Kamu masih bisa salah. Tapi dia nggak berhenti mengasihi kamu. Cuman ada satu yang final kalau kamu mati. Itu nggak bisa lagi berubah. Selama masih ada napas, ada second chance. Selalu ada second chance. Tuhan tidak menyerah. Tidak menyerah. Selalu ada second chance. Waktu kamu mati, itu final. Lu mau kebaktian bikin salib segede tiang listrik di kuburan, lu percuma. Tapi waktu kamu masih bernafas, ada terminal untuk kamu kembali. Yesus semuanya. Aku berhenti berbicara Bapa. Tapi Tuhan tidak berhenti bicara buat kami. Dengan cara yang kami bisa mengerti. Engkau sayang anak-anakmu di sini melebihi siapapun yang bisa bilang itu. Terima kasih. 1-2 menit aja. Jangan ikut nyanyi. Dengar dulu dia nyanyi. Sampai kamu setuju, baru kamu nyanyi sama-sama. Renungkan kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oh, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. The Bible tells me Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes,
Jesus loves me. Jesus loves me. Yes. Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Dengar, alam semesta, dengar. Kami berharga. Dengar, hei semua persoalan. Hei semua keadaan yang buruk. Dengar, dengar. Kami ciptaan baru. Christ in me, the hope of glory. We are God's masterpiece. Dengar, dengar. Jangan kamu ditaklukkan oleh keadaan. Tuhan tebus kamu. Jumat Agung, Paskah, bukan agenda tahunan, bukan agenda agama. Tapi itu peristiwa kemenangan buat kamu. Berdiri di atas kemenangan. Dengar anak muda, dengar generasi, dengar orang tua. Kamu memang tua, tapi di dalam kamu kuat. Kamu mungkin lemah secara fisik, tapi di dalam kamu ada Roh Kudus yang menguatkan kamu. Bertindak, berkatakan kebenaran. Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil berkat Samudra Raya. Aku memanggil berkat embun pagi. Aku memanggil berkat keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Turun bagi kita semuanya. Katakan bersama-sama. Jadikan ini deklarasi. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. The Bible tells me Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. The Bible tells